Pada hari Minggu Paskah kedua ini, Paus Yohanes Paulus II menetapkan sebagai hari Minggu kerahiman ilahi. Artinya kita diundang untuk menyadari kembali bahwa kerahiman Allah itu melimpah-limpah tersedia buat kita dalam menghadapi kehidupan kita setiap hari. Dalam keadaan-keadaan sulit, masalah, kesukaran, cobaan, kita butuh sekali senantiasa menyadari bahwa kita disertai oleh Tuhan. Dan pada hari Minggu kerahiman ilahi ini juga, sebagaimana janji Yesus kepada Santa Faustina, ketika kita mengakui dosa kita, kita menerima komuni, dalam hal ini komuni batin, hari Minggu ini, kita menerima pengampunan dosa dan kita dijadikan baru. Ini adalah suatu anugerah istimewa juga yang merupakan kerahiman Allah kepada setiap orang berdosa yang mau datang kepada Tuhan. Dan tidak pernah ada kata terlambat untuk kita datang kepada Tuhan. Sebesar apapun dosa kita, seburuk apapun relasi kita saat ini dengan Tuhan dan orang lain, maka saat ini adalah saat kerahiman Tuhan untuk kita datang kepada Tuhan. Terbuka pintu kerahiman ilahi untuk kita orang berdosa. Dan tidak pernah ada kata terlambat sepanjang kita mau datang kepada Tuhan. Pada hari-hari ini ketika kita juga menghadapi begitu banyak masalah, kesukaran, kita mendengarkan di sekitar kita banyak kesulitan, kita juga bisa merasakan rasa frustrasi atau juga down, bahkan mungkin ada yang putus asa. Namun di saat seperti ini, sekali lagi kita perlu ingat bahwa kita tidak ditinggal sendiri oleh Tuhan dan Tuhan selalu ada buat kita. Dalam Matius 11 ayat 28 dia katakan, "Marilah kamu, datanglah hai kalian semua yang letih dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Tuhan mengundang kita untuk datang kepada Dia. Maka Dia akan memberikan kepada kita kelegaan yang kita butuhkan di dalam menghadapi kesulitan hidup kita setiap hari. Memang kata datang ini sendiri pun tidak otomatis mudah buat kita. Kadang-kadang untuk mencari waktu aja kita harus berjuang. Ada yang mulai pagi kerja, kalau sekarang kerja di rumah ataupun kerja rumah tangga. Sore hari mungkin di saat capek baru bisa datang kepada Tuhan. Tapi itu pun tidak pernah ada kata terlambat, walaupun sudah malam dan mungkin yang tersisa adalah 5, 10 atau bahkan 15 menit dari waktu kita sebelum kita harus tidur. Itu pun tidak pernah ada kata terlambat daripada kita tidak berdoa sama sekali. Namun ketika kita bisa memperjuangkan, memprioritaskan waktu doa pribadi kita setiap hari 1 jam, maka kita akan menimba banyak sekali rahmat Tuhan di dalam doa pribadi itu. Ketika saya mengalami kesulitan, galau, sedih, cemas, putus asa, bingung, frustrasi, inilah yang saya lakukan, yaitu datang kepada Tuhan di dalam doa pribadi 1 jam sehari itu dengan membaca kitab suci, dan juga biasanya saya masuk di dalam doa hening. Karena di dalam keheningan itulah saya sungguh-sungguh bisa mengalami kasih Tuhan. Saya bisa merasakan bahwa Tuhan itu sungguh ada buat saya. Saya bisa mengalami bahwa saya dicintai oleh Tuhan. Saya bisa mengalami bahwa Tuhan itu sungguh baik pada saya. Kebaikan Tuhan, cinta Tuhan itu udah cukup buat saya untuk menghadapi kesulitan saya ke depannya dan apa yang sedang saya alami. Dan itu membuat saya sungguh-sungguh dapat bersyukur dalam segala situasi, dan juga saya tetap bisa berbuat apa yang baik yang harus saya lakukan, walaupun saya tahu dari diri saya sendiri aja itu mungkin gak bisa. Tetapi saya percaya bahwa doa itu membuat saya kuat. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam doa itulah yang memberikan saya kekuatan sepanjang hari untuk terus-menerus hidup di hadirat Tuhan. Kalau kita bisa mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan yang senantiasa hadir dalam hati kita, maka kita pun pasti akan berusaha hidup baik. Ngomong pun kita baik, mikir pun kita berusaha untuk yang baik, berbuat pun apa yang baik, dan tujuan kita adalah persatuan dengan Tuhan, hidup kudus. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan Yesus senantiasa ada bersama kita, melihat kita, memandang kita, kita bisa hidup di hadirat Allah, maka mau gak mau kita pun akan mencoba untuk hidup hari demi hari di dalam kekudusan.
Ini adalah suatu hal yang gak bisa saya peroleh kalau saya gak datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan inilah yang memberikan kelegaan. Dan Tuhan sendiri menjanjikan damai sejahtera kepada setiap orang yang mau datang kepada Dia. Hari ini di dalam Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan 3 kali Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dan inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita alami, damai sejahtera dan bukan ketakutan ataupun kekhawatiran sebagai anak-anaknya. Dan di dalam Yohanes 20 ayat 23 secara khusus Tuhan juga memberikan kepada para murid otoritas untuk mengampuni dosa. Dia katakan, terimalah Roh Kudus, dan ketika engkau mengatakan dosa orang diampuni, maka dosanya diampuni. Ketika engkau mengatakan dosanya ada, maka dosanya tetap ada. Inilah juga menjadi dasar biblis bagi sakramen pengakuan dosa di dalam gereja Katolik. Ketika kita mau datang, di situ kita mengalami kelegaan dan damai sejahtera, kita dilepaskan dari kekhawatiran dan ketakutan kita dalam situasi yang tidak pasti seperti saat ini. Karena inilah janji Tuhan, dan Dia sanggup untuk menepati janjinya buat kita. Oleh sebab itu, di saat seperti ini, yang kita butuhkan adalah bersama keluarga, kita terus-menerus berdoa bersama. Mumpung kita ada di rumah bersama dengan seluruh keluarga kita saling mendoakan, kita terus-menerus memupuk hidup rohani kita, supaya kita semakin merindukan Tuhan, merindukan kebaikan-kebaikan, dan kita melakukannya juga kepada orang lain. Memang menjadi tugas setiap murid adalah menjadi saksi. Setelah kita menerima kelimpahan rahmat Tuhan, kerahimannya, kita diampuni oleh Tuhan, maka saatnya bagi kita adalah untuk juga menjadi saksi. Kita mewartakan bahwa Yesus itu baik, Yesus itu penuh kerahiman. Dia mau membuat kita sungguh-sungguh mengalami damai, merasa aman, dilindungi sebagaimana setiap orang butuhkan. Sebagaimana seorang bayi yang begitu aman di dalam rahim ibunya, demikian juga Tuhan mau membuat kita merasa senantiasa aman bersama Dia. Nah, apa yang sudah kita lakukan setelah kita menerima semua kebaikan dari Tuhan ini? Ini adalah refleksi buat kita semua. Apa yang sudah saya lakukan untuk orang lain di sekitar saya yang mungkin sedang khawatir, yang sedang takut? Siapa orang-orang itu? Di dalam refleksi kita kali ini, mari kita bersama-sama membuat suatu komitmen, apa yang saya bisa lakukan secara konkret dan kepada siapa, supaya dengan demikian kita juga menjadi saksi, dan sebagaimana Yesus inginkan bahwa kita mengajarkan juga apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan menjadi saksinya, karena Dia menyertai kita untuk selama-lamanya, untuk kita sungguh-sungguh dapat melaksanakan tugas kita baik di rumah maupun di dalam pelayanan kita serta pekerjaan. Mari pada saat ini kita mau hening, kita mau berdoa, dan kita mohon kekuatan rahmat Tuhan sendiri. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kerahiman-Mu yang kami terima, dan khususnya pada hari Minggu kerahiman ilahi ini, kami boleh menerima pengampunan dosa dan kami dijadikan baru. Biarlah Tuhan kami senantiasa menjadi pewarta kabar sukacita-Mu. Setelah kami diampuni, kami juga mau berbagi. Biarlah Tuhan Kau berikan kepada kami kekuatan dan komitmen yang semakin teguh untuk menjadi murid-Mu senantiasa dan menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Semua ini kami panjatkan demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.